Yang menarik ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semuanya, pakai akal sehat semuanya deh. Akal sehat, akal sehat, akal sehat, akal sehat. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai, belum tiba itu. Saya hanya nanya ringan aja. Ini mohon maaf. Okay. Kau percaya adanya Tuhan? Itu pertama. Dan kau bersyukur orang yang selama ini sensitif, sensi kalau orang sudah menyinggung mengenai kitab suci. Orang Indonesia taunya fiksi begitu dan sudah tentram. Kenapa terus diobrak-abrik lagi dengan aku sih gak soal gitu loh. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Kalau saya tanya sekarang kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana? Hati-hati. Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi. Dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Saya paham warna kalimat Anda kemana. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda. Karena itu dijawab saja, Prof. Jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menjebak Anda dengan sesuatu yang akan menyudutkan Anda. Saya gitu dong. Ya, ini diskusi dong. Anda tadi minta kitab suci yang mana? Saya tidak jawab. Saya bilang karena saya suci. tidak mengerti kitab suci yang lain. Makanya saya tidak mau menyentuh kitab suci yang lain. Yang saya sebutkan adalah kitab suci saya, yaitu Islam, yaitu Al-Quran. Saya tidak akan menyebutkan yang lain. Dan Anda mengatakan kitab suci, Anda seakan-akan menyamakan semuanya. Saya tidak sedang menjebak Anda, tapi saya bertanya pada bagian mana yang Anda maksud. Yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak berada pada wilayah yang Anda sebutkan. Anda keliru sama sekali tentang itu. Kali ini saya debat Anda, Prof. Bukan Prof. Sekali ini saya debat Anda, Pak Rocky, karena baca pikiran Anda yang saya sukai. Tapi kali ini saya debat Anda. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya tuh. Seharusnya Anda paham itu. Ngapain jutanya? Loh, nggak bisa dong, karena Anda mencoba memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya. Ya udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh, enggak. Masalahnya adalah saya juga memahami apa yang disebut dengan agenda setting. Itu gurunya tuh di samping Anda itu, Salim Baskul itu. Effendi Ghazali mengajarkan saya itu. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk baru kali ini saya lihat Pak Rocky itu membuka jaket. Nah. Tetapi menurut saya ada juga yang perlu Anda dengarkan. Setidaknya Anda menganggap bahwa kami tidak bodoh-bodoh amat memahami apa. Silakan ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Jangan-jangan Rocky Gerung kurang aktif. Nah, ini kecenderungan orang yang terlalu ke barat-baratan. Saya nggak yakin sebagai filsuf dia tahu filsafat-filsafat Sutro Kartono, filsafat-filsafat Ronggo Warsito, filsafat-filsafat Ki Ageng Surya Mantara. Karena itu ucapannya tentang kitab suci bener bagi saya, tapi orang bener. Orang apa? Bener. P. benar tapi tidak bijak. Paham nggak? Gagal paham. Saya ya, Rocky ya, kebetulan ada di sebelahmu. Tanpa di sebelahmu pun, kamu mau ngomong apapun tentang kitab suciku, mau ngomong comberan, mau nggak ngaruh, karena kitab suciku adalah keyakinanku. Keyakinanku nggak akan nambah dan nggak akan berkurang karena didukung atau dicerca. Kalau masih bisa bertambah karena didukung dan berkurang karena dicerca, itu bukan keyakinan, itu kalkulasi. Nah, problemnya Rocky, berapa orang yang kayak aku? Menurutmu kamu bijak nggak waktu itu? Itu aja. Benar nggak waktu itu? Benar nggak? Kamu bener, tapi bener nggak? Orang Indonesia taunya fiksi begitu dan sudah tentram. Kenapa terus diobrak-abrik lagi dengan aku sih nggak soal gitu loh? Bila fiksi seperti yang saya terangkan, maka kitab suci it goes
without saying, pasti fiksi. Saya hanya nanya ringan aja. Ini mohon maaf. Oke. Kau percaya adanya Tuhan? Itu pertama. Dan kau bersyukur orang yang selama ini sensitif, sensi, kalau orang sudah menyinggung mengenai kitab suci. Tapi bagi yang suka sensi ini, aku lihat enggak sensi dia. Kau bersyukur untuk itu. Ya, jadi sebentar Rocky. Ya, apa yang dikatakan Valen dikaitkan dengan Effendi Ghazali, kau goyang-goyang, kau perlu kayaknya refreshing. Karena aku khawatir. Oke. Kau ini stres sebenarnya. Kau perlu. Ya ke Kelapa Gading ya. Kau di sana olahraga atau apa di Kelapa Gading ya. Main gulat, main sumo, atau makan kue tiaw. Bisa. Saudara Ruhut, Anda tanya ke saya itu pertanyaan privat atau pertanyaan sebagai seorang politisi? Pertanyaan itu soal adanya Tuhan. Singkat aja. Jujur saja, apapun yang kita lakukan itu semua privat. Oke. Tidak ada yang tidak. Oke. Karena itu berbicara hukum, ya kau akan bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya, terima kasih. Pertanyaan Anda sejenis dengan pertanyaan saudara siapa yang bertanya tuh Akbar Faisal. Sebetulnya saya mau kasih tahu di situ bahwa dia itu bodoh bertanya itu. Tapi waktu nggak cukup. Sekarang saya terangkan ya. Iya. Anda percaya akan adanya Tuhan. Itu kok saya. Terima kasih. Itu pertanyaan privat, Tuan Besar. Jadi Anda dari tadi bilang agama. Dan pertanyaan saya itu tidak kecil, tanya agama. saya Saya tanya, Anda percaya nggak adanya Tuhan? Saya percaya. Oke. Karena itu Anda mau ngomong apapun bagi saya karena saya kasih ya. Kami nggak marah. Saya punya PGI juga nggak marah Anda ngomong gitu. Iya karena itu nggak usah tanya. Tapi saya tanya, Anda percaya nggak adanya Tuhan? Bukan agama. Agama itu sensitif. Iya, tadi saya terangkan di Anda dari tadi jelaskannya agama. Jangan. Anda ini orang yang jago pelintir-pelintir. Ingat itu. Dari tadi pertanyaan saya itu direkam. Anda percaya tidak adanya Tuhan? Terima kasih. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya. Jangan dipercaya omongannya. Yang menarik ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semuanya, pakai akal sehat semuanya deh. Akal sehat, monumen, akal sehat, akal sehat, monumen, akal sehat. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Karena itu saya dikutuk oleh semesta alam, oleh Tuhan untuk mengalami nasbi. Lihat tuh, ada stabilonya, ada positnya, berarti ini kitab memang dibaca ini. Baca dong. Dia bilang saudara Rocky itu dapat laknat. Pikirannya itu dengan menganggap saya dilaknat. Jadi yang datang ke sini juga dilaknat karena membela saya. Nah, ini rumahnya Bung Rocky Gerung, ini saya sudah berkali-kali ke sini. Ini kebetulan juga daerah pemilihan saya nih sebagai anggota DPR.